warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim. Amma ba'd. Sahabat religi, sahabat podcast dimanapun Anda berada, tentunya kami ucapkan selamat bergabung kembali dengan kami di podcast Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi. Selalu sebagai pembuka di awal, kami selalu menyampaikan dengan sebutan mari sama-sama kita rawat bumi, tebar moderasi, karena Islam rahmatan lil alamin. Baik, saudara-saudara, sahabat religi dimanapun Anda berada, telah hadir bersama kita ini podcast yang luar biasa spesialnya karena kita kedatangan tamu. Kami ucapkan selamat datang kepada para tamu kami yang datang dari KUA Bajenis sebagai penyuluh fungsional agama Islam. Ada bersama kita, ada Ustadz Saiful Usairi Purba MH. Sehat Ustadz? Alhamdulillah Bang. Sehat ya? Alhamdulillah. Kursinya udah gak goyang lagi Ustadz ya? Baik. Bersama kita juga hadir Ustadz Julfikar Siregar SPLI. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sarapan tadi aman Ustadz? Cuma lontong yang saya siapkan Ustadz. Ya, alhamdulillah sehat. Terima kasih Ustadz atas waktu dan kesempatannya. Begitu juga dengan Ustazah kita Ibu Yusnita Purba SHI. Sehat Ibu? Alhamdulillah Bu ya. Perjalanan aman Bu ya. Cerita dulu Ustadz, Banjar nggak Ustadz? Dari sana ke Maroke. Oh Banjar. Banjar. Rumah sakit Pamela Simpang Dolok. Nah itu dari tadi pagi mulai naik lagi air kan. Tadi malam udah turun, ini pagi naik lagi. Tapi Ustadz aman kemana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Ustadz untuk hadir di podcast kami. Kemudian hadir bersama kita seperti biasa penyuluh agama Islam Kecamatan Rambutan, Ustadz Zulkifli SHI yang tidak asing bagi sahabat podcast semua. Lihat, tidak lepas dari serbannya. Tidak lepas dari serbannya. Ya, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ini menjelang masuk Muharram ini Ustadz, padat jadwal kayaknya Ustadz ya? Alhamdulillah. Ada Muharram kan hijrah. Iya betul. Kita cari jadwal. Iya. Juga ada bersama kita Ibu Sri Nurhaini Siregar SAG, penyuluh kita. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Ibu Laila Stuti Siregar. Sehat Ibu? Handphonenya aman Bu? Bermasalah ya Bu ya? Ya, tidak kalah juga dengan ibu kita Nurul yang mungkin kali ini keluarganya sedang sakit. Kita sama-sama doakan semoga Allah menyembuhkannya. Amin. Kita sebagai penyuluh agama Islam harus saling mensupport, saling mendukung, karena kita berdakwah di jalan Allah, maka Allah akan memudahkan segala urusan kita, insyaallah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Ustadz. Ya. Kita kan sekarang berada di 5 Juli nih Ustaz. Kalau melihat penanggalan di tanggal 7 itu hari Minggu, penyambutan atau hari 1 Muharram 1446 Hijriah. Kan biasa ya. Jadi mungkin podcast ini kita percepatkan. Jadi pembahasannya tentang menyambut Muharram atau tahun baru Hijrah. Nah, sebagai pembuka Ustaz, sama-sama kita tahu materi kita hari ini berbicara atau berbincang masalah 1 Muharram 1446 Hijriah. Kalau kita berbicara tentang Muharram Ustaz, pasti identik di mana-mana pun. Ya kita tahu sahabat religi jadwal Ustaz kita ini padat merayap, susah sekali mengambil waktunya. Jadi bisa mendatangkan Ustaz kondang-kondang ini luar biasa sulitnya. Maka mereka dalam satu majelis ini adalah majelis mungkin Allah rahmati. Amin. Ini yang Ustaz kondang, kalau yang saya ini Ustaz kandang. Kandangnya di sini aja begitu. Baik Ustaz, mungkin bisa memaparkan kepada sahabat religi dan kepada kita semuanya, kita mengambil manfaat dari apa yang mungkin Ustaz sampaikan tentang berbicara masalah hijrah Ustaz. Kira-kira apa sih makna sebenarnya dari makna hijrah itu sendiri? Mungkin izinkan bisa menyampaikan apa makna daripada hijrah. Silakan Ustaz, silakan. Duluan nih Bang ya. Ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat semuanya yang kami hormati, Abang
dulu yang kami muliakan Ustadz kita bersama. Tidak lupa yang kita muliakan juga abang kita, Bang Zulkifli. Itu juga teman-teman tua dari berjenis, ada Kak Yusnita, ada Bang Jul, serta Kak Sri juga kakak kami, dan Ustazah ini yang agak cerah bajunya kan. Ustazah Nurul, dan juga kakak kami Kak Leni. Baik sahabat-sahabat semua, bicara tentang hijrah, maka tentu yang menjadi dasar bagi kita itu adalah landasan kita berpijak itu adalah pertama Al-Quran ya Bang. Iya, jelas. Maka salah satu dari ayat yang menerangkan tentang hijrah itu ada dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang hijrah, dan orang-orang yang berjihad, jahadu fi sabilillah. Di situ ada 3. Yang pertama beriman, hijrah, dan berjihad. Maka hijrah ini sebetulnya tidak terlepas dari keimanan. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu orang-orang yang beriman itu selalu disandingkan dengan hal-hal yang baik. Wa'amilus sholihat. Jadi hijrah pun yang dinamakan hijrah itu kan kalau dasarnya adalah pindah ya Bang. Iya, betul. Hijrah itu pindah. Cuman kan pertanyaannya sama kita ini, lah mau pindah kemana kan gitu. Agak goyang Bang. Apa yang salah betul. Jadi hijrahnya pindahnya itu mau pindah kemana? Maka tentu yang menjadi garis besar adalah pindah dari keburukan menjadi kebaikan. Pindah dari tempat maksiat, pindah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Makanya itu ketika turun perintah untuk hijrah kepada Nabi Muhammad dan para sahabat, hijrahnya itu dari kota Mekah ke kota Madinah. Loh, kenapa di kota Mekah rupanya? Pada saat itu di kota Mekah itu situasi sangat membahayakan. Baik membahayakan diri, juga membahayakan esensi berkembangnya agama Islam itu sendiri. Jadi orang-orang sahabat bersama Rasul itu diperintahkan untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, meninggalkan rumah mereka dari kota Mekah. Anak ditinggalkan, kemudian harta pun ditinggalkan. Dari lahir berkembang dia punya usaha, punya harta itu ditinggalkan, menuju tempat tanah yang sama sekali mungkin belum pernah mereka kunjungi. Belum tentu lebih baik. Lebih baik dari kampung halamannya sendiri. Tapi mereka mau melaksanakan perintah itu, rela mengorbankan, meninggalkan rumah, meninggalkan anak. Jadi kalau meninggalkan itu, kalau dasarnya tidak iman, tidak akan mau mereka melakukan perjalanan hijrah. Jadi hijrah itu dasarnya yang pertama adalah iman. Lalu yang kedua Bang, agak menyambung sedikit. Ini kan namanya hijrah itu kan tentu tahun baru ya. Tentu tahun baru. Namanya tahun baru itu, apalagi generasi kita sekarang nih ya, maaf nih, generasi sekarang ini anak-anak muda ini mungkin nggak tahu kalau tahun baru Islam itu adalah di awal bulannya itu adalah Muharram. Yang tahu mereka tahun baru itu kan Januari. Oh iya, lebih kepada yang masih sampai Januari, ada kehidupan terombang. Iya. Jadi inilah mungkinlah yang menjadi tugas kita ya kan, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya agama Islam bahwasanya tahun baru kita itu bukan ya tidak masalah penanggalannya tahun Masehi, tapi kita juga harus tahu bagaimana tahun Hijriah. Anak-anak muda itu kalau udah tahun baru Masehi, tanggal akhir bulan, nanti malam itu 1 Januari. Kemana-mana persiapannya. Ikut di mana-mana. Yang punya uang itu bakar ayam, Bang. Beli ayam sore-sore udah bakar ayam itu. Yang punya uang bakar ayam. Nah yang nggak punya uang bakar sampah. Yang penting bakar. Jadi kan ini tentu menjadi keresahan kita ya sebagai orang tua terhadap generasi kita. Jangan sampai kita meninggalkan jati diri kita. Karena kalau nggak kita yang membesarkan agama kita, siapa lagi? Tidak mungkin orang di luar agama kita yang membesarkan agama kita. Apalagi sejatinya kita seorang penyuluh. Benar. Ya kan? Apalagi hal itu yang memberikan penyuluhan, pengetahuan keagamaan kepada masyarakat.
Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau sudah bertambah tahun, mesti bertambah umur. Ya. Kalau udah bertambah umur, biasanya bertambah iya kan, bertambah tua. Bertambah tua. Nah kalau udah bertambah tua, mesti dekat dengan dekat dengan yang namanya ya kematian. Ya walaupun kadang-kadang kalau orang bicara mati, orang langsung ngeri-ngeri sedih, ya kan? Padahal mati itu sesuatu yang pasti. Kita lagi kumpul-kumpul nih, tahu-tahu cerita mati, nggak usah cerita mati, kayak gitu. Kayaknya nggak enak. Padahal ya, kalau yang namanya itu kan kematian itu kan bisa datang pada siapa saja, ya. Yang kalau dibilang itu presiden mati, gubernur mati, orang kaya mati, raja-raja mati, Pak Ustadz mati. Jadi sesuatu yang pasti dan mesti kita pahami sahabat-sahabat semuanya, bahwasanya bukan berarti orang yang di rumah sakit yang duluan menghadapi kematian, karena bisa jadi kita yang di luar rumah sakit yang akan menghadapi kematian. Bukan berarti Kakak Sri atau Kak Leni yang lebih Kak Yusnita yang lebih tua duluan menghadapi kematian, bukan berarti. Karena bisa jadi kami yang muda-muda ini yang belakangan. Iya kan? Kan bisa jadi. Jadi artinya gini, kalau sudah bertambah umur, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar Ibn Khattab itu, konsepnya adalah hasibu qabla an tuhasab. Hitung dirimu sebelum kau hitung orang lain. Maka kadang-kadang kita itu kalau melihat kekurangan orang cepat gitu. Tapi kalau melihat kekurangan diri sendiri, lama, loadingnya lama. Maka ada pepatah itu bilang semut di seberang lautan itu kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata itu nggak kelihatan. Maka bertambah umur harusnya kita ini tahun baru Hijriah ini bang, harusnya kita jadikan satu momentum untuk ajang mengintrospeksi diri. Lebih baik loh. Iya benar. Apa yang kita introspeksi? Dari yang pertama introspeksi ibadah kita. Apa yang sudah kita lakukan? Maka garis besarnya itu adalah kita introspeksi apa yang sudah kita lakukan di tahun lalu dan apa yang akan kita lakukan di tahun yang akan datang. Makanya kata Nabi ingatkan, orang yang beruntung itulah orang yang hari ini lebih baik dari hari semalam. Lalu yang kedua, orang yang rugi. Yang rugi yang mana? Yang hari ini sama dengan hari yang sebelumnya. Sebelumnya dia puasa Senin Kamis. Yang ini juga Senin Kamis. Loh ya sama. Yang sebelumnya, hari sebelumnya dia cuma melakukan ibadah sholat menjaga 5 waktu aja. Tahun ini juga 5 waktu aja. Loh ya sama. Yang sama itulah sebetulnya hakikatnya rugi. Kenapa rugi? Karena nggak ada penambahan kebaikan. Termasuk untuk yang penghasil juga ini. Betul sama ya. Jangan sama. Misalnya harus meningkat ya. Harus meningkat. Makanya insya Allah tahun ini terjadi peningkatan. Dan itu sebenarnya tidak ada pakai sifat. Iya. Masya Allah. Barangkali itu. Iya, masya Allah. Sahabat religi dimanapun Anda berada, teman-teman majelis podcast yang kami muliakan, alhamdulillah kita telah mendengarkan. Ada poin yang saya ambil, paling tidak ada 3 yang disampaikan Ustaz Saiful Husaini. Pertama, bahwasanya hijrah itu harus dibarengi dengan keimanan. Karena tadi sudah dilihat selaku sholih teman sahabat-sahabat bahkan Rasulullah, mereka hijrahnya tentu dibarengi dengan keimanan agar manfaat hijrah itu bermanfaat. Ada ya Ustaz ya. Selanjutnya yang kedua, untuk mindset kita yang punya anak, kita yang punya binaan yang masuk ke sekolah-sekolah, selalu tadi sebagai penyuluhan sudah disampaikan luar biasa. Ini mungkin pesannya disampaikan kepada Gen Z bahwasanya boleh mengetahui tentang hari-hari lahir, tahun baru, Masehi, tapi jangan sampai nggak tahu masalah hijrah ini sendiri Ustaz ya, termasuk yang Muharram kita atau tahun baru Islam gitu. Dan selanjutnya bertambah usia tadi, yang kayak Ustaz bilang tadi, belum tentu yang usianya di atas kita ini duluan. Iya. Bisa jadi kita yang mulai belakangan. Iya. Itu poin yang saya sampaikan Ustaz. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya luar biasa. Waktunya singkat tapi pemaparannya sangat padat luar biasa. Baik, telah hadir juga bersama kita seperti biasa Ustaz Zul yang selalu identik dengan serbannya.
Tapi kali ini saudara-saudara sarbannya diletak di kiri, tidak di kanan. Apa maknanya? Baik, terima kasih kepada Bang Zul yang menyempatkan waktunya. Jadi Ustaz Zul, izin kami bertanya sebagai materi untuk podcast kita kali ini. Tadi Ustaz Hussein sudah memaparkan dengan 3 poin. Kemudian sebenarnya apa sih manfaat hijrah itu? Yang perlu kita ambil kita sebagai keluarga, sebagai penyuluh, bahkan sebagai hamba Allah. Kira-kira manfaat dari hijrah ini apa? Mungkin Ustaz bisa menyampaikan apa hikmah. Oke, terima kasih kepada Ustaz Edo ya. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan sama Ustaz Husairi, cukup luar biasa ya, singkat, padat, tapi sudah habis semua. Jadi kayak kita ada perbagian ya. Satu bagian lagi. Kami mikir kok podcast ini saja. Kita sama bagian Upaya kan sesuatu yang Cuman ada satu hal ini. Ya, tadi kita tanya manfaat tadi. Ya. Kita harus tahu dulu perkara hijrah ini ada beberapa hal manfaat yang harus kita ngerti. Yang pertama, latar belakang sejarah. Ini dia latar belakang sejarah. Kenapa ada tahun hijriah? Karena dulu Umar bin Khattab ini kan zaman Umar. Zaman Umar bin Khattab dulu kan ketika datang surat dari negara-negara semuanya kepada Umar bin Khattab, semuanya pakai surat, pakai nomor apa semuanya, dan itu pakai penanggalan di atas. Dari negara ini sudah pakai, cuma penanggalan itu masih semua. Jadi Umar ini enak kan orangnya, kita negara besar kok nggak ada tanggal. Jadi dikumpulkanlah semua para sahabat-sahabat masih hidup itu juga tadi dikumpulkan semua. Para ulama, para ahli-ahli hisab semua dikumpulkan semua. ahli hisab zaman dulu sama ahli hisab zaman Beda. Ahli hisab zaman sekarang kita tahu lah. Iya. Semua hisab Jadi kumpul semua, lantas buatlah usulan semua. Bagaimana kita untuk membuat penanggalan begitu? Banyak yang usulkan dari kalangan sahabat. Kalau bisa kita buat dari Maulid Rasul, ada juga dari lahir Rasul, ada yang bilang dari kematiannya Rasul, ada yang bilang dari kemenangan Islam waktu peperangan macam. Usulan masuk terus. Terakhir rupanya usulan, begitu banyak usulan, diambil satu kesimpulan, usulan yang paling mantap itu adalah usulan ketika hijrah. Karena itu awal kebangkitan, itu dia. Jadi hijrah adalah perkara terbesar dalam Islam. Itu dia. Jadi itu hikmah yang pertama itu yang kita ambil petik, yang harus kita manfaat yang kita ambil. Bahwasanya kita Islam ini punya penanggalan sungguh sangat luar biasa, hasil daripada musyawarah semua para sahabat-sahabat. Terjadilah yang namanya penanggalan Hijriah itu zaman Umar bin Khattab. Dengan diambil daripada tahun Qamariyah dan gitu. Maka inilah dia yang kita manai sekarang ini. Tahun Hijriah yang cuman itu tadi penyebarannya kita ini yang kurang kata Ustaz ini tadi. Tahunnya tahun Masehi yang dirayakan, bakar sana, bakar di rumah pun bakar. Kadang-kadang Ustaz, majelis taklim itu mereka itu, ini kok ada pengajian apa ini? Waduh, udah Muharram. Iya, sadar. Bosan kan orang itu, kita pun kadang-kadang sadar. Cuman kan datang undangan, oh iya. Ini baru sadar. Jadi undangan tuh yang menjaga. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, bahwasanya hijrah ini sangat penting dalam kehidupan kita karena kita tidak terlepas dari yang namanya hijrah. Hanya adalah dari kita dulu belum ada tadi bawa kelapanya kita hijrah ke perut ibu kita. Dan perut ibu kita hijrah apa lagi? Lahir kita. Setelah kita lahir, kayak inilah menua kayak kita aja. Udah menua nanti. Saat ini kita hijrah dari yang non sampai jadi kita juga kan dari yang belum pun kita belum apa-apa, non kita mengabdi kita jadi kita P3K, ASN. didasar dengan keimanan itu loh. Iya. Buat ini hijrah terus kita kan. Nah, setelah ini nanti kita tahu kita SK kita jalan terus. Semoga terus hijrah. Hijrah. Yang jadinya PNS Jadi ya. PNS. Itu perlunya hijrah terjadi. Makanya terus bergerak kan. Yang pada akhirnya tadi ditakut-takuti kita sama Ustaz. Itu nih kan. Pada akhirnya kita masuk kubur hijrah kan. Dari kubur nanti yang berbakti lagi kebangkitan, mahsyar lagi, mizan lagi, sirat lagi, sampai ke surga neraka ya hijrah terus. Penting kan, tidak terlepas dari hijrah itu mengikuti kematian juga. Iya, karena itulah dia makna hijrah itu harus kita ikuti. Itu yang kedua, bahwasanya kita memang terus harus bergerak. Dan yang ketiga, bahwasanya pergerakan yang kita lakukan itu yang pastinya punya manfaat bagi kita. Itulah memang Allah ciptakan bagi kita memang pergerakan. Kalau nggak bergerak, kamu jadi batu aja. Makanya kita harus bergerak dan terus bergerak. Gitu juga penyuluh
bergerak. Itu dia kan. Terus bergerak supaya kita terus menjadi orang. Karena saya juga basic saya dulu dari pertanian juga. Oh, berarti sekali. Dulu kan apa dulu pertanian sebelum masuk di Kemenang ini. Oh, berarti Ustaz 2 kali menyuluh lagi. Iya kan dulu tumbuh-tumbuhan sekarang orang. Jadi waktu penyuluhan dulu itu sering saya sampaikan itu. Kalau kita menanam sesuatu tumbuh-tumbuhan itu, dia harus banyak dipindah. Dihijrahkan dia. Jangan cuma di situ aja stagnan nanti. Dan bahkan bisa-bisa tanaman itu mati. Contoh pisang, kan selalu di situ aja. Mati sendiri. Oh gitu saja. Tidak, pisang. Dia harus dipindah. Dia yang ambil anaknya congkel pindah ke bawah. Wah, rumah koran cantik dia dan buah itu makin besar. Kalau gini Ustaz, ada di ini contoh Ustaz, kira-kira bisa nggak buatnya seperti ini? Kan penyuluh pertanian juga Ya. kan? Dan di rumah orang ada pohon mangga kita lihat. Pindah ke Kita rumah. bisa angkat sama pohon hijrah. Ditanya apa hijrah? Itu pencuri namanya. Jadi intinya ketika ada tanaman itu dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain yang pasti makin cantik, Ya. makin bagus. Nah, dan itu yang ketiga. Jadi mungkin itu aja ya manfaat kita. Sebenarnya banyak yang manfaat lain karena waktu kita yang cukup sempit ini ya. Nah, jadi intinya mari kita berhijrah bersama. Perubahan itu pasti ada. Yang pasti kata Rasulullah innamal hijratu man hajara rasul. Sesungguhnya namanya hijrah itu berpindah kita dari orang baik ke arah yang lebih baik, dari yang negatif ke arah yang positif. Itu aja. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan Masya Allah luar biasa di podcast kita ini, keseriusan yang kita dapat, candanya kita dapat, paling tidak silaturahim kita terus terjaga. Karena memang dengan silaturahim itu Allah memudahkan segala urusan kita. Poin yang saya dapatkan tadi, jangan lupa kita tentang sejarahnya, bahwasanya hijrah ini adalah awal kebangkitan. Kedua, tadi adalah harus berhijrah, kita harus berhijrah karena kita harus hidup lebih baik. Bergerak. Ya, selanjutnya yang ketiga, bahwasanya ambil manfaat dari hijrah itu sendiri. Sahabat religi di mana Anda berada, sahabat podcast Gua Kecamatan Rambutan, kami dari penyuluh agama Islam mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, kepada pemirsa religi di mana pun berada. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Manfaat untuk orang lain, paling tidak manfaat untuk pekerjaan kita. Sebagai penutup, kami tetap mengingatkan kepada saudara-saudara semuanya, kami mengucapkan, kami dari Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia mengucapkan selamat tahun baru hijrah 1446. Semoga kehidupan kita lebih baik lagi di hari-hari yang akan datang. Amin. Sebagai penutup kami sebutkan bahwa kita harus tetap merawat bumi, tebar moderasi, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Sekian saja dari kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.